Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tulang Bawang, Kecamatan Rawajati Timur akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Agustina Suryani dari SMPN 1 Atap 3 Rawajati Timur. Saya Uci Agustina dari SMP Negeri 1 Rawajati Timur. Saya Lucy Rudiarti dari SDN Bumi Sentosa. CGP Tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Uci. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, hari ini baik sekali nih Bu Uci. Alhamdulillah. Bu, hari ini kan kita mau ada kegiatan coaching ya Bu. Ya, betul Bu. Ibu sebelum melakukan proses coaching, saya ini kan berperan sebagai observer atau pengamat. Ibu nanti yang akan melihat proses Ibu coaching dengan seorang coach Ibu nantinya. Namun sebelum mulai sebuah percakapan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan mengenai rubrik penilaian yang akan saya nilai saat saya menjadi observer Ibu. Nah, adapun yang menjadi acuan saya dalam menentukan rubrik penilaian itu, yang pertama, Ibu sebagai seorang coach itu harus memiliki prinsip. Nanti ya dalam proses coachingnya nanti harus punya prinsip kemitraan yang pertama. Yang kedua, memiliki proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, selain prinsip, Ibu juga harus memiliki kompetensi inti. Di antaranya itu adalah kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya juga berharap nanti saat Ibu melakukan percakapan saat coaching, Ibu tentunya harus menggunakan teknik rasa, dan tidak lupa saat proses percakapan Ibu juga menggunakan alur tirta, ya. Iya, baik. Apa itu alur tirta? Yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan nanti ya Bu. Bagaimana? Apakah Ibu sudah paham? Ya baik Bu, saya sudah paham ini Bu. Bagus, baik Ibu. Jadi kalau begitu sebelum dimulai nih proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanya. Boleh Ibu? Boleh Bu, boleh. Baik Bu, yang pertanyaan pertama ini, kira-kira nih kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan saat proses percakapan coaching nanti hari ini? Baik Bu, jadi dari pertanyaan Ibu tadi, yang ingin saya kembangkan tentunya 3 kompetensi inti ya Bu. Yang pertama tentunya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya menggunakan teknik rasa dan menggunakan alur percakapan tirta. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali. Nah, untuk dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan lebih spesifik untuk Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk yang ingin saya lebih spesifiknya itu Bu, tentunya kehadiran penuh Bu yang pertama. Karena menurut saya jika kita melakukan kehadiran penuh, otomatis saya akan lebih fokus dalam menggali potensi, kemudian memaksimalkan si coach nanti dalam menemukan solusi atas permasalahannya Bu, seperti itu. Bagus sekali untuk Bu Agustina. Baik, jadi untuk kompetensi yang akan menjadi spesifiknya itu hari ini adalah kesadaran penuh. Betul. Di mana kesadaran penuh itu juga adalah salah satu teknik yang digunakan agar si coachingnya nanti menjadi lebih rileks ya. Betul. Bisa dengan mudah mengungkapkan permasalahan yang ia temui ya Bu. Betul. Nah, baik Ibu. Jadi pertanyaan terakhir, perihal indikator pencapaian atau tolak ukur yang bagaimana sih ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Baik Bu, jadi indikator keberhasilan yang ingin saya capai itu tentunya saya ingin apa yang saya lakukan ini nantinya akan dapat membuat si coach saya itu menemukan solusi dari permasalahannya, begitu Bu. Jadi dia itu bisa menemukan sendiri gitu dengan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, seperti itu Bu Uci.
Ya baik Bu Dina, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait alur tirta, terus kemudian ide-ide, solusi dari Koci tadi, semoga bisa terjalin dengan baik dalam proses percakapan coaching ya Bu. Nah selebihnya silakan Ibu bisa mulai percakapan dengan Koci Ibu, dan saya berharap prosesnya nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator pencapaian atau keberhasilan yang sudah Ibu tentukan tadi ya Bu. Ya baik Bu, terima kasih. Baik Bu, sudah siap? Siap Bu. Oke. Sudah ya? Saya kan. Assalamualaikum Bu Lucy, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu Tina. Ya biasa Bu, sedikit ada keresahan yang ada di hati. Boleh nggak Bu? Saya minta bantuan Ibu Tina. Oh tentu saja boleh Bu Lucy. Memangnya apa yang diharapkan Bu nanti dari perbincangan kita nanti ini? Gini loh Bu, sebenarnya saya itu ingin sekali menciptakan kelas yang kondusif gitu Bu, sehingga anak-anak saya ini bisa mengikuti pembelajaran seutuhnya. Oh gitu. Gini ya Bu, sebelum kita lanjutin nih ya, saya ini pengen tahu sebenarnya cerita Ibu ini sehingga Ibu mengatakan ingin menciptakan kelas yang kondusif itu seperti apa Bu? Ini Bu, ceritanya murid-murid saya ini setiap jam pembelajaran berlangsung ya, ada saja yang senang sekali jalan-jalan. Ya nggak cuma jalan-jalan aja Bu, yang mengganggu teman yang lainnya pun dilakukannya juga gitu. Nah ketika saya tegur, oke nurut, tetapi ketika nanti beberapa menit kemudian atau beberapa waktu kemudian kambuh lagi perilakunya seperti itu. Nah saya tuh sampai bingung dengan cara yang seperti apa ya supaya anak-anak ini tidak seperti itu lagi. Sedangkan tidak mungkin kan Bu, saya pakai cara kekerasan atau pakai cara yang kasar. Ya betul Bu. Jadi tadi Ibu mengamati bahwa murid-murid tadi saat jam pelajaran berlangsung ada yang gemar jalan-jalan ya Bu, kemudian mengganggu teman yang lain. Nah kemudian apa selama ini Ibu sudah melakukan tindakan apa aja Bu untuk mengatasinya ini Bu? Gini Bu, ya itu tadi yang pertama saya itu kan menegur ya. Ya betul. Kemudian karena kembali lagi seperti itu dan lagi seperti itu lagi, saya sudah coba juga pisahkan dengan teman-teman akrabnya, tapi tetap aja Bu masih seperti itu hasilnya. Nah saya juga udah tanya ke guru-guru yang lain, ternyata perilaku anak-anak ini sama seperti itu. Oh, jadi tadi Ibu sudah melakukan menegurnya ya Bu, kemudian memisahkan dengan teman-teman akrabnya biar gak ribut, kemudian Ibu pun sudah bertanya dengan rekan sejawat lainnya tentang anak ini, ternyata sama ya Bu ya. Nah, kalau demikian, langkah apa nih yang ingin Ibu lakukan agar tidak berlalu-lalu terjadi kayak seperti ini lagi gitu Bu? Sepertinya saya akan melakukan langkah restitusi Bu pada anak-anak itu. Selain restitusi nih Bu, langkah apa lagi nih Bu yang bisa Ibu ambil nantinya? Sepertinya ini Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu. Pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Iya. Menurut Ibu ini solusi yang baik. Nah kemudian lalu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa nih yang ingin Ibu lakukan? Kalau dari masalah saya ini sih sepertinya saya akan mengambil pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk Bu. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk ya Bu. Lalu bagaimana Bu langkahnya yang akan Ibu ambil dalam pelaksanaannya nanti Bu? Gini Bu, untuk yang pertama tentunya saya akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid terlebih dahulu, seperti profil belajar murid dan juga minat murid Bu. Oke, jadi Ibu akan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid, serta profil belajar murid dan minat belajar murid. Lalu langkah apa lagi Bu yang ingin Ibu ambil? Ya, kalau saya sudah melakukan pemetaan, tentunya saya akan merancang pembelajaran dalam bentuk RPP berdiferensiasi, khususnya untuk proses dan produknya Bu. Kemudian ya Bu ya, kalau saya boleh tahu tuh ya,
emangnya seperti apa sih Bu pembelajaran berdiferensiasi proses itu Bu? Selama ini pengalaman yang saya tahu sepertinya saya akan membentuk kelompok heterogen lebih dulu, kemudian membagi tugas dalam pembuatan produk untuk nantinya akan dipresentasikan. Oh seperti itu Bu, itu sepertinya bagus sekali itu Bu. Nah kemudian nih Bu, kalau dengan berdiferensiasi produknya seperti apa Bu? Tadi kan prosesnya, sekarang produknya seperti apa? Untuk diferensiasi produknya ini saya akan memberikan tugas seperti membuat karya yang berasal dari benda-benda yang tersedia di sekitar lingkungan sekolah saja Bu. Ya tentunya untuk pembuatannya sesuai dengan minat dan juga kemampuan mereka. Wah luar biasa sekali nih Bu. Jadi dari apa yang sudah saya dapat ya Bu ya, dari penyampaian Ibu tadi, saya merangkum bahwa Ibu sudah melakukan langkah restitusi dan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Kemudian langkah apa nih Bu yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Saya akan melaksanakan segitiga restitusi dulu. Jadi Ibu akan melakukan segitiga restitusi. Seperti apa ini Bu kegiatannya? Ya, untuk segitiga restitusi ini saya akan mulai dari tahap menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, kemudian dari ketiga langkah tadi yang sudah Ibu sebutkan, Ibu ini akan membutuhkan bantuan siapa Bu untuk melakukan ini semua? Sepertinya saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan guru yang lain. Oke Bu, jadi Ibu akan berkolaborasi ya untuk melakukan segitiga restitusi tadi. Nah, sekarang gini Bu, bagaimana perasaan Ibu nih setelah melakukan perbincangan ini dengan saya? Ya, saya jelas Bu merasa tenang. Ya, dan sepertinya saya sekarang ini lebih percaya diri loh Bu. Karena ternyata saya bisa menemukan solusi dari permasalahan diri saya. Nah, setelah Ibu sudah melakukan banyak rencana ini, kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana Ibu? Kalau rencananya saya akan melaksanakannya besok Bu. Sepertinya pada saat jam istirahat ini sepertinya waktu yang cocok untuk melaksanakan restitusi. Terima kasih loh Bu Tina sudah meluangkan waktu dan juga membantu saya. Baik Bu, sama-sama ya Bu. Saya ini bersyukur loh Bu bisa ngobrol sama Ibu. Jadi kita bisa saling bercerita ya Bu. Semoga hasilnya baik dan sesuai dengan harapan Ibu. Jangan lupa untuk menceritakan bagaimana hasil daripada saya ya Bu ya. Baik, insya Allah nanti akan saya ceritakan lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Baik Ibu Agustina, tadi saya sudah mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci ya. Iya Bu. Jadi ada beberapa catatan nih. Tapi sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan. Saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Tina nih. Boleh nggak Bu? Boleh Bu, silakan. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik ya Bu, jadi dari proses coaching tadi saya itu sudah menerapkan prinsip coaching Bu, di mana terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching Bu. Nah kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian saya juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu. Iya Bu, jadi yang sudah Ibu paparkan tadi juga sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu. Saya jabarkan, jadi di catatan saya Ibu itu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan. Tadi terbukti dari ketika Ibu ngobrol dengan coachnya tadi, Ibu tuh terlihat setara, tidak ada perbedaan strata ya Bu. Kemudian Ibu juga sudah melakukan prinsip kreatif, di mana Ibu tadi sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach Ibu untuk dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Lalu kemudian Ibu juga tadi kalau nggak salah mengajukan beberapa pertanyaan.
Nah, pertanyaan berbobot ya Bu, agar memaksimalkan apa ya tadi potensi dari seorang coaching. Dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti yang pada saat supervisi tadi yang Ibu harapkan tadi ada 3 ya Bu? Iya betul. Nah, ada kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan saya yang sudah saya catat tadi, semuanya sudah dilakukan. Dan yang terpenting ya Bu, tadi dari catatan saya itu, Ibu itu sudah melakukan percakapan dengan Alur Tirta, di mana Ibu tadi sudah memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Jadi alhamdulillah secara keseluruhan apa yang Ibu lakukan dalam proses coaching tadi sudah sangat baik dan sangat luar biasa Bu. Baik Bu, terima kasih nih Bu atas masukan dan pendapatnya Ibu sudah berikan kepada saya. Ya Bu, sama-sama. Tapi nih ada pertanyaan lagi nih terakhir ya Bu, maaf ya Bu nambah lagi. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu lebih kembangkan biar nanti tuh proses coaching selanjutnya lebih sempurna gitu. Jadi dari perkataan tadi ya Bu, saya tuh ingin mengembangkan lagi tentang kompetensi saya mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Jadi sehingganya itu nanti si coachingnya saya itu dengan leluasa tanpa dia sadar gitu ya Bu, dia tuh menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Bu. Jadi dia terus saja saya pancing-pancing. Jadi saya ingin meningkatkan dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Dan juga tadi itu seharusnya saya itu menggunakan teknik stop gitu loh Bu. Jadi sebelum melakukan coaching nih agar lebih rileks lagi gitu, seperti itu Bu. Sangat luar biasa ya Bu, apa yang ingin Ibu kembangkan tadi. Adapun beberapa yang ingin Ibu kembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Terus yang kedua ingin menerapkan teknik stop. Nah, semuanya itu sangat bagus Bu. Saya juga berharap dan berdoa semoga kompetensi yang Ibu harapkan tadi, yang ingin Ibu kembangkan, dan potensi-potensi yang Ibu capai itu bisa terwujud dengan lancar dan baik. Dan potensi-potensi yang lainnya yang sudah mahir bisa lebih tajam lagi lah ya Bu, lebih greget lagi gitu ya Bu. Iya Bu. Untuk kedepannya saat melakukan pelayanan coaching terhadap coaching Ibu nanti, saya juga berharap proses ini bisa menjadi bekal Ibu untuk proses coaching selanjutnya. Baik Bu Uci, terima kasih atas waktunya hari ini ya Bu ya. Saya berharap saya akan menerapkan proses coaching ke depannya akan lebih baik lagi. Amin. Baik Bu, kita tutup ya Bu. Iya Bu. Terima kasih.